Amin ya rabbal
yang beliau setia di dalam menjaga keamanan di wilayah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para ustaz, para asatiz, para calon jenazah. Amin. Para calon camat. Amin. Calon mati. Insyaallah anak-anak teristimewa, anak-anak yang nanti akan duduk bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala yang mendapat surga dan insyaallah Allah berkati. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat yang Allah. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya agak serak karena sudah saya minum kasih sakit. Kemarin harus rumah. Sebetulnya hari ini juga saya kaget. Pas habis khutbah di Masjid As-Salam Masjid Kuning di Jalan Utama, tiba-tiba saya ketemu Bapak Sutrisno. Lalu beliau bilang, besok hari itu datang ke rumah saya. Ngapain? Udah datang lagi. Pas malam minggunya, tiba-tiba beliau bilang kali ini, ternyata ada foto saya di Instagram diambil. Luar biasa. Alhamdulillah silaturahminya mudah-mudahan berjalan Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak tahu. Betul? Saya penyuluh agama tadi dibilang oleh Ustaz Munir. Tugas saya di kantor KUA. Yang namanya KUA Saudara Ibu. Kebetulan kantor Pak Sutrisno di sebelah kantor saya. Tapi berbulan-bulan kita kagak ketemunya di medsos. Amal kemarin pas habis khutbah di As-Salam. Saudara, inilah yang dinamakan dengan apa kata Allah, itulah takdir dikumpulkan oleh orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tadi pengennya masuk surga, betul? Betul? Karena orang yang memelihara dan menyambungi anak yatim, yakin dan rabbul yakin, mereka akan duduk nanti bersama Rasul di surga Allah Subhanahu wa taala. Pengen duduk bersama Rasul di surga, bro? Nggak pengen. Pengen Bapak duduk bersama Rasul di surga? Kita ke Mekah Al-Mukarramah dari Madinatul Munawwarah saja sudah kepengen banget, betul? Pengen banget umroh. Ada yang pengen banget ganti kalau begitu bagus semua. Tapi sudah ada haji kuota yang 250 juta haji khusus, tapi ada mungkin kita, tapi insya Allah karena dengan izin Allah dan kita Allah sampaikan kita semua ke Madinatul Munawwarah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Entah itu ongkosnya ongkos kosasi, hajinya boleh dikasih, atau hajinya kasih, atau haji aditin atas biaya dinas. Insya Allah kalau kita niat karena Allah, insya Allah kita akan datang dan menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak yang istimewa yaitu anak-anak yatim. Mengapa di Al-Quran? Kalau Bapak bilang hello, jawab hai. Kalau Bapak bilang hai, jawab hello. Hello. Ulang hello. Hello. Hai. Hello. Hello hello. Hello. Hai hai. Oke ya, biar fokus kembali. Kayaknya saya perlu keterangan yang dulu Pak. Anak-anak yang dimuliakan Allah, Bapak para asatidz yang mulia. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan 23 kali anak yatim di dalam Al-Quran. Artinya betapa hebatnya begini. Allah menyayangi anak-anak yatim dan Rasulullah bersama. Bahkan ketika dulu
Kali ini ketika Idul Fitri, aku hanya sebatas tak punya apa-apa. Akhirnya apa anak-anakku, anak yatim ini diasuh oleh Rasulullah SAW. Akhirnya kita pulang ke rumah ayahanda. Tiba-tiba ketika pulang ternyata anak yatim ini kaget. Yang dihadapi adalah Sayyidina Hasan dan Husain serta Ibunda Siti Fatimah dan Sayyidina
Kita sering mengenal Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, terus Muthalib Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Pada bertanya, siapakah nama nenek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ambil Pak, sebentar aja. Dompetnya, kayaknya ada duit dah. Ini ambil, jangan handphone, ya. Mau main duit. Siapakah nama neneknya Rasulullah? Ini ambil. Tapi itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Masih ada satu lagi. Fatimah al-Makhzumiyah. Ini menunjukkan tempat ya. Oke, terus satu lagi. Anak-anak yang berbahagia itu artinya apa? Anak-anak harus banyak membaca. Jangan main game online dulu. Ini adalah setan kepeng yang mengganggu belajar kalian. Betul? Satu hari main game hampir 24 jam. Kadang tidur, kadang makan. Betul? Kemarin di Subang ada anak-anak kita yang meninggal dunia akibat main game online. Boleh main game tapi dibatasi. Boleh main HP tapi diawasi. Boleh main HP tapi dimonitori ya Bu. Ya Pak, tolong anak-anaknya karena 47% kejahatan kriminalitas remaja terjadi karena akibat ulah media sosial. Kemarin ada saudara anak yang ada keluar usia SMP ternyata dibawa oleh ayahnya ke acara di luar kota karena akibat janji di media sosial baru ketemu udah ayam-ayaman, baru ketemu udah sayang-sayangan, akhirnya ketemu si anak di bawah keluar kota, akhirnya 2-3 kali baru pulang. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian boleh menjadi mutiara surga, tapi ingat bahwa tidak selamanya kalian akan menjadi mutiara surga kalau Allah dan Rasulnya tidak ridha. Bagaimana Allah dan Rasulnya ridha? Maka apa kata Rasul? Ridallahu fi ridal walidaini wa sunnatullah fi sunnatihi. Yang kedua adalah jadi ridha Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan murkanya Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Betapapun hebatnya kamu menjadi profesor, doktor, bahkan ahli ilmu, ulama kiai, bahkan ulama-ulama yang begitu tingginya ilmunya hebat, menandingi ulama mazhab misalkan, tapi kalau orang tua kita ibunda kita biasa yang tidak menghormati, maka dirupakan daripada ahli, kalian tidak akan menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Maka ibunda yang mengandung kita, ibunda yang mengasuh kita, itu wajib kita hormati. Walaupun dia sudah tua renta, bahkan sudah tinggal dunia sekalipun, kita kirimkan Al-Fatihah untuk pengampunan orang tua kita. Betul. Makanya tadi setiap kali kita baca tahmid, kita baca doa Allah, ini harus dilestarikan. Karena mengapa? Karena banyak orang-orang yang sudah tidak lagi melaksanakan hal seperti ini. Dianggap ini makruh, dianggap
istilah orang Betawi diambil. Apa setelah diambil, dia bawa pulang. Sebelum dia sampai ke rumah, dia lihat rumah berbeda. Rumah gede banget. Ternyata itu mungkin rumah kaya. Rumahnya mewah, tapi di pintu gerbangnya tidak dikunci. Akhirnya si orang yang inginnya masuk, tapi karena anak soleh, dia ucapkan salam, assalamualaikum. Sekali tidak dijawab, dia ucapkan lagi sekali lagi, assalamualaikum. Ada orang tiga kali ucapkan salam, ternyata tidak ada orang. Akhirnya dia melihat ada di bak sampah bekas botol minuman yang banyak. Tidak menyebutkan bekas botol minuman yang banyak, bekas aqua beras dan aqua botol. Astagfirullahaladzim, dia begitu girangnya. Ya Allah, inilah rezeki saya. Tiba-tiba si anak yang ini ambillah. Kan tadi sudah saya ucapkan salam ya. Kalau masuk rumah orang berarti mengucapkan salam, jangan orang lain ya. Assalamualaikum. Ketika dia lagi mengambil botol minuman, dimasukkan ke dalam karung, keluarlah seorang ibu bayi. Ibu-ibu usia 50 tahun. Enak. Berapa botol minuman itu? Tunda. Botol minuman ini akan saya gunakan, akan saya jual untuk biaya sekolah saya. Oh silakan diambil dengan senang hati. Si ibu bayi ini memberikan botol bekas minuman kepada anak yatim tersebut. Akhirnya apa kata guru? Akhirnya si anak yatim ini mau izin. Tapi sebelum izin, maka sebelum izin, si ibunda baru yang tadi memberikan segelas susu. Nah, minumlah susu anak ini sebelum kami meninggalkan rumah ini. Begitu senangnya si anak yatim ini, karena tidak pernah selama berbulan-bulan dia dikasih susu maupun yang namanya teh ataupun kopi. Berkesempatan rumah si anak yatim ini. Ibulah ibunda baru banyak lagi diucapkan terima kasih ibunda. Dia minum susunya. Kalau Ustaz berkata susu, jadi iklan. Ini iklan. Bukan ya? Jangan. Pulanglah dia dengan mengucapkan salam assalamualaikum. Si ibunda dengan sebenarnya dan senangnya karena ikhlas memberikan susu, akhirnya hilanglah si anak yang minum di belakang subuh. Minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sudah kurang lebih 25 tahun yang lalu. Di seluruh rumah sakit di Jakarta yang ternama, saya tidak sebutkan rumah sakitnya, ada seorang tua wanita yang sedang mengeluh, ya Allah ya Allah, hartaku sudah habis, anak-anakku sudah pergi, suamiku sudah tiada, aku sekarang tak punya apa. Siapa yang akan membayar masa ini? Si ibu berusaha kepada Allah dalam rumahnya. Dan setiap doa yang dia panjatkan di rumah sakit itu. Dapat 3 hari, datanglah seorang dokter muda. Dokter muda ini adalah mengasuh ibunda tadi. Kemudian dokter muda ini bilang, wahai ibunda, jangan khawatir, karena biaya rumah sakit yang begitu besarnya sudah ada yang menanggung. Ibunda tua ini bertanya, siapakah gerangan yang
wanita bekas perkawinan. Sang ibunda keluarga tua berkaca-kaca matanya teringat 25 tahun yang silam. Wahai ibunda, ketahuilah bahwa anak yatim yang berada di hadapan bunda ini adalah sudah menjadi dokter yang terkenal, yaitu saya. Apa kata Allah anak-anakku? Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula, walaupun hanya segelas susu hangat yang kita berikan kepada anak-anak ini. Itulah bahwa sekecil apapun yang kita berikan untuk yang kita berikan untuk anak-anak yang kita, yang kita berikan untuk musola ini, yang kita berikan untuk tetangga saudara kita dan saudara kurba yang yatama, insya Allah semua pasti ada hikmah dan ada sisi Allah sudah ada pun. Akhirnya sang ibu kali itu sudah terberat yang terkenal dengan surat gagah ibu tidak usah khawatir karena semua rumah sakit saya yang menanggung. Tidak ada faktor yang kebetulan karena dunia Allah serta akan pulangan yatim. Lam yaskur nas lam yaskur Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka itu tidak akan pernah berterima kasih kepada Allah. Makanya tajamnya acara seperti ini tetap perlu orang-orang buat kita semua. Kalau salin, jangan salinnya pakai pakai pipi atau istilah salurlah di ujung, ya. Jangan selalu seperti itu. Karena orang-orang kita. Kalau jangan yang sopan. Permisi atau ucapkan salim, ucapkan salam. Apa kata Rasul? Laisa yatim. Bukan yang disebut yatim itu alladzi qad mata waliduhu, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Makanya apa kata Rasul? Bukan yang disebut yatim itu adalah yang ayahnya, bapaknya, papanya, dedinya meninggal dunia. Tapi innamal yatim yang disebut yatim itu kata Rasul adalah yang tidak punya ilmu dan tidak punya akhlak. Makanya yang pertama dapat pesan, harus pesan yang pertama terdalam ilmu pengetahuan terutama ilmu agama. Coba Bapak mau tanya, yang sudah hatam satu kali menunjuk tangan, Al-Quran, yang sudah hatam satu kali menunjuk tangan, yang 2 kali, yang 3 kali, ternyata Pak Sudis belum. Ini artinya ada ustaz-ustaz kita di sini. Utamakan yang pertama, pendidikan agama harus mantap, terutama pendidikan Al-Quran. Dibaca apa-apa tidak madu rasa. Madu rasa itu harus kita lakukan. Jangan sampai di satu bulan berbayar tidak ada yang namanya taman pendidikan Al-Quran atau taman pendidikan yang baru. Ya, yang ikhlas 1 tunjuk tangan. Wah, ya. Ikhlas 2, ikhlas 3, ikhlas 4, ikhlas 5, ikhlas 6, ikhlas 7, ikhlas 7. Karena ada ikhlas sampai 6. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah. Tadi dikatakan Rasul bahwa yatim itu bukan yang meninggal oleh ayah andanya, tapi yatim itu adalah yatim karena tidak punya ilmu dan adab. Akhlak itu di atas segalanya. Ilmu pengetahuan tinggi, tapi adabnya kurang, maka itu menjadikan manusia bermawa dan sombong sehingga manusia tidak dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya apa kata Imam Syafi'i?
mungkin sudah semakin ada hasil lagi.
Aina di mana anak di Kalau di pesantren nambah
bukan sekedar motivasi dakwah saja. Artinya sekarang itu kita dakwah kita sedang dilawan oleh orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah. Contohnya apa polisi, apa terakhir? Ojol, judol, judi online luar biasa. Yang apa banget di mereka itu, terutama di wilayah PKR gitu ya, di wilayah saya luar biasa. Judi online. Yang kedua, anak-anak kita mohon Bapak Ibu diperhatikan narkoba itu. Narkoba di wilayah saya itu masya Allah luar biasa. Sampai rumah saya di Jakarta dari masjid, kebetulan rumah saya depannya masjid, itu kita kemarin pengajar. Masya Allah luar biasa. Sekarang itu gimana tahu? Ternyata pas kita teliti, ternyata meninggal. Subhanallah depan masjid. Ini menjadi perhatian buat kita. Saya sebagai guru agama sekaligus sahabat teman saudara satu muslim mengingatkan kepada ibu dan bapak tersebut, jaga anak-anak kita, terutama handphonenya, media sosialnya harus kita kuasai, harus kita tahu. Minimal password HP-nya harus kita tahu. Karena apa? Karena yang terjadi akhir-akhir ini kriminalitas remaja dan yang kawan kita itu terjadi melalui media sosial. Yang